Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkut terus wasik ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman ya sebelum kita lanjut, oke secangkir kopi terlebih dahulu dong ya harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat sebenarnya dari kinerjanya altcoin gitu kan, terutama dari Bitcoin itu mantap jiwa ya bro. Dia berada di area 95.300-an gitu kan. Ethereum juga naik ya kan. Terus di sini XRP juga naik teman-teman ya. Terus kalau kita lihat juga bro dari kinerjanya top 10 itu juga mantap jiwa ya kan. Jadi ya mayoritas malam hari ini pada naik lah ya. Dan buat teman-teman semua nih yang udah mulai running profit gitu kan silakan bro ya untuk dinikmati terlebih dahulu profitnya. Taking profit tipis-tipis gitu ya karena market itu belum benar-benar kondusif teman-teman. Takutnya nanti kalaupun ya teman-teman nggak taking profit ya masih terjadi koreksi, takutnya seperti itu bro ya. Jadi ya silakan nikmati profit kalian kalau memang udah profit. Nah dari sektornya meme coin kita lihat bersama-sama untuk Shiba naik 2%, Dogecoin 0,51%, PP 1%-an, Trump ini di area 2,29% bro, untuk Bong di area 9%. Mantap jiwa ya. Oke gimana nih udah pada running profit belum nih dari Bong kemarin, lusa ya kalau nggak salah teman-teman ya sempat kita bahas untuk Bong ya. Semoga kalian pada profit semua lah. Oke mantap jiwa. Nah, di sini teman-teman ya kalau kita lihat untuk kinerjanya Shiba Inu hari ini dalam time frame daily ya, candle hijau sangat kuat teman-teman. Candle hijaunya sangat kuat. Ya semoga saja dia mampu ngejebol di area tersebut teman-teman ya. Oke, semoga saja Shiba kembali lagi menguat sampai di kisaran harga sini kembali ya di area ya 15-an teman-teman, dan dia bisa closing body di area ini teman-teman, maka dia berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali. Coba kalau kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil bro di area 4 jam. Nah, kalau di area 4 jam ya dia trennya tren bullish. Kalau di area 4 jam bro ya, trennya tren bullish. Kenapa saya bilang tren bullish? Bisa kalian lihat sendiri bro ya. Di sini kalau kita lihat ya kan, beberapa kali Shiba Inu membuat yang namanya break of structure, yang dimana ini menandakan nih ya kan bahwasanya Shiba Inu masih kuat untuk narik, untuk narik lagi, untuk naik ya. Nah, bos terakhir di sini bro ya, ini bos terakhir. Oke, bentar ya kita coret-coret dulu biar teman-teman enak ya kan, nggak salah kaprah gitu loh maksudnya. Oke, kita cari di sini ya. Nah, bos terakhir bro, bos terakhir itu di sini. Nah, ini adalah bos, oke. Dan di sini bisa dikatakan ini adalah low validnya teman-teman ya. Nah, setelah di sini dia membuat high valid di sini bro, ya membuat high valid, dan saat ini dia kan sedang koreksi, ya kan koreksi di sini membuat yang namanya low valid kembali, yang membuat break of structure juga. Ya, saat ini dia sedang mencoba untuk naik kembali teman-teman ya. Nah, kalau ini masih kuat naik, maka dia bisa ngebreak teman-teman di area sini ya. Kalau ini ke break ya otomatis teman-teman ya dia akan membuat higher high parunya ya. Yang dimana ini masih berpotensi sih untuk naik mungkin sampai di kepala 15. Oke lah, masih bisa gitu bro ya. Oke. Semoga saja dalam waktu dekat naik. Amin. Dan di sini teman-teman tetapi ya ada hambatan sekitar 533 triliun Shiba Inu itu dalam resisten baru ya, yang menghancurkan paus Shiba teman-teman. Oke, maksudnya gimana sih? Kita bahas bareng-bareng bro ya. Jadi di sini Shiba Inu telah menghadapi kendala yang signifikan dan para pemegang tidak dapat memperkirakan waktu yang lebih buruk ya kan. Jadi menurut data daripada on-chain terkini teman-teman ada sekitar ya 533 triliun token Shiba Inu itu sebagai tembok ya, tembok besar penghalang Shiba Inu untuk mengalami kenaikan lagi. Nah, di mana teman-teman ya, kalau kita lihat metrik global in outnya of the money gitu kan menunjukkan bahwa
sekelompok besar alamat membeli token daripada Shiba Inu pada atau mendekati level kepala 17 ya, ada di area kepala 15, 16 dan 17 teman-teman ya. Antara kepala itu 15 sampai di area 17. Makanya di sini teman-teman semua ya, seperti yang kita buka dari trading view tadi, kalau di area 15 ini kejebol dan Shiba masih kuat naik, maka dia masih prospek nih untuk sampai di kepala 2 sekian gitu ya. Tapi kalau di kepala 15 dia nggak mampu untuk naik lagi, berarti teman-teman ya, in out the money ya teman-teman ya, ini wealth ya atau retail yang beli di kisaran harga kepala 15, 16, 17, mereka pada selling pressure ya, mereka menjual dengan titik impas, jadi ya menghambat kenaikan daripada Shiba Inu. Nah jadi di sini teman-teman ya, saat ini lebih dari sekitar 80% ya, itu pemegang Shiba Inu itu mengalami perugian ya, atau ya bisa dikatakan dalam bahasa kriptonya sangkut ya. Sama bro, tenang saja, kita bukan cuman kita yang sangkut gitu kan, tapi sekitar 81% holder daripada Shiba Inu pada sangkut ya. Entah mereka yang beli di kepala 4, di kepala 5 atau kepala 6 atau kepala 3 bro ya. Jujur saja teman-teman ya, saya dulu beli Shiba Inu di kepala 4 waktu saya jual ya. Saya sempat nemu harga Shiba Inu kan di Rp1 juga, profit lumayan ya. Habis itu dia koreksi ya kan. Nah, waktu itu saya masuk lagi di kepala 3 atau 4 teman-teman, di kepala tersebut, dan akhirnya drop dan sangkut. Nah, hal apa yang saya lakukan pada Shiba Inu untuk menutupi sangkut saya di atas teman-teman? Saat harga Shiba Inu mulai terjadi penurunan ya, itu saya mulai melakukan yang namanya DCI ya. Untuk apa? Biar kita mencapai titik impas tidak harus menunggu harga awal kita masuk dulu ya. Contoh kita masuk di kepala 3, Shiba Inu turun terus ya sampai di kepala berapa? 7 atau 8 ya. Kepala itulah ya. Nah, kita masuk tuh sekian persen gitu, entah masuk 5 atau 10% dari modal kita, jebret masuk, ya kan? Dia naik nih, naik. Nah, jadi kenaikan tersebut teman-teman ya, tidak harus menunggu di harga awal kita masuk, itu udah ngejemput sangkutnya juga gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan. Nah, untuk saat ini teman-teman kita perlu waspada dan hati-hati juga, karena nanti teman-teman semisal Shiba Inu itu ngejebol di kepala 5 ya, ngejebol di kepala 5 dan dia terjadi koreksi, lebih baik kalian jual dulu di kepala 15 bro ya. Tapi jangan 100%, ya, entah kalian jual nanti 20 atau 30% di kepala 15. Semisal kok kepala 15 masih kuat naik bro, masih ada 2 tembok di kepala 16 sama 17 ya. Kalian bisa jual lagi di kepala 16 20%, jual lagi di kepala 17 12% teman-teman ya. Ya kalau dia masih kuat naik kan kita masih punya ya, kita masih punya beberapa persen yang belum kita jual. Tapi kalau dia turun lagi, kita punya amunisi gitu bro untuk masuk gitu ya kan. Oke, jadi mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit informasi tentang Shiba. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam